Kita mulai sekarang nih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di sini ketika tergerak itu ada gambar hati Bapak Ibu. Artinya apa? Biar hati kita itu tergerak, ya, tergerak untuk mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Kemudian ketika bergerak, di sini ada gambar buku yang mencirikan bahwa kita itu harus terus belajar, tidak nyaman berdiri di zona nyaman seperti itu ya. Terus harapannya kita bisa menggerakkan teman-teman yang lain. Jadi ini adalah salam yang ada di guru penggerak. Tergerak hatinya, kemudian bergerak mengikuti pendidikannya, dan kita bisa menggerakkan teman-temannya. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang berkenan hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023, kita bisa berkumpul di ruang komite SMA Negeri 1 Purbalingga dalam rangka saya akan menyampaikan paparan terkait aksi nyata pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Jadi ini adalah salah satu langkah dalam pendidikan guru penggerak, di mana nanti ketika kita menyelesaikan modul 1.4, harapannya kita bisa menyampaikan apa yang ada di modul 1.4 ini kepada rekan-rekan sejawat, yaitu isinya adalah tentang budaya positif. Ya, sebelum saya menyampaikan paparan, di sini di depan sini ya ada 3 orang. Kalau saya mungkin sudah pada kenal ya. Jadi ibaratnya kalau di kelas itu ada murid, ada guru. Nah karena saya sedang mengikuti pendidikan, maka saya adalah muridnya. Dan beliau 2 orang di depan ini adalah guru saya, ya, guru saya di pendidikan guru penggerak angkatan 8. Yang di tengah itu ada Ibu Juniarti Manalu. Beliau berperan sebagai fasilitator. Jadi istilahnya itu kayak guru, tetapi yang tidak pernah ketemu, kayak guru di udara kayak gitu. Jadi kita ketemunya itu hanya melalui via Zoom atau daring. Tetapi kalau yang satunya ini, yang Pak Satyo Nugroho, beliau adalah guru atau pengajar praktik saya. Ini istilahnya kayak guru yang di darat. Kita sering ketemu, biasanya ketemu ketika ada kegiatan pendampingan individu ataupun kegiatan lokakarya. Biasanya setiap 2 atau 3 minggu sekali, seperti itu. Ya, langsung saja saya mulai. Yang pertama, apa sih itu budaya positif? Budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk bisa berkembang dan saling berkontribusi secara positif. Membangun budaya positif adalah suatu hal yang penting. Kenapa? Karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kinerja individu dan kelompok, menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman, serta bisa membangun hubungan yang sehat dan harmonis di antara anggota komunitas. Ya, ini adalah tujuan kita Bapak Ibu. Kita sebagai guru harus bisa menciptakan, mewujudkan, dan mengimplementasikan budaya positif ini di sekolah kita. Lalu, apa peran kita sebagai guru dalam mewujudkan budaya positif di sekolah? Sebagai guru, kita harus bisa menciptakan anak-anak kita yang memiliki budaya positif, sehingga mereka itu bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri, bukan motivasi ekstrinsik, ya, motivasi yang berasal dari
luar. Budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ada disiplin positif, teori motivasi, teori hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, serta penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Nanti ini akan kita pelajari di sini. Jadi, nanti akan ada 6 poin dalam budaya positif. Yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam, penerapan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah murid. Nanti akan kita bahas di sini. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Apa itu disiplin positif, Bapak Ibu? Jadi disiplin positif ini lebih ke arah kepada disiplin diri yang mempelajari bagaimana sih cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jika seseorang itu memiliki disiplin diri, maka artinya mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi pada murid agar mereka itu bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi yang intrinsik yang berasal dari dalam diri mereka sendiri, maka tentu dia itu tidak akan terpengaruh apakah saya diberi hukuman, apakah saya diberi penghargaan. Mereka akan tetap melakukan hal-hal yang positif karena motivasinya berada dari dalam diri mereka sendiri. Ya, selanjutnya ini saya mengutip dari pernyataannya Stephen Covey tentang Principle Centered Leadership, bahwa mulailah sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangkanya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigmanya mulai dari sekarang. Intinya, ketika kita akan melakukan perubahan demi suatu kemajuan, maka mulailah dari dalam diri kita sendiri. Setelah itu baru mari kita rangkul orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama, tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau bisa dikatakan sebagai fondasi ketika kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dawson, bahwa ketika kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan mulai terbangun, sehingga bisa menggerakkan motivasi diri, sehingga bisa mencapai tujuan dalam hidupnya seperti yang diinginkan. Seperti itu. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti apa? Ternyata nilai-nilai itu sudah tercermin, sudah tergambar dalam profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi.
Ini mungkin Bapak Ibu juga sudah hafal ya. Ada dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada kebinekaan global, yang ketiga mandiri, keempat bergotong royong, kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan kepada murid-murid kita, yaitu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, nah ini motivasi perilaku manusia itu kita bedakan menjadi dua. Yang pertama ada motivasi eksternal yang berasal dari luar diri kita, dan juga motivasi internal. Menurut Bapak Ibu, dari kedua motivasi ini yang bagus itu yang internal apa eksternal? Yang internal ya, betul. Yang berasal dari dalam diri. Motivasi eksternal dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang tingkatannya paling rendah. Jadi anak-anak kita ketika melakukan sesuatu, kadang itu hanya sekedar untuk menghindari hukuman. Ternyata itu adalah motivasi yang paling rendah tingkatannya. Kalau tidak untuk menghindari hukuman, bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada kan seperti itu ya. Anak-anak mau maju ke depan kalau dikasih bintang, atau misalnya dikasih reward oleh gurunya, malah bukan dari dalam diri mereka sendiri. Nah ini motivasi internal ini yang harus kita mulai bangun dalam diri para murid kita, yaitu agar mereka bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ya, ada penjelasannya. Kalau kita mempunyai motivasi internal yang ada di dalam diri kita, kita itu akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Dia itu punya gambaran seperti itu. Jadi bukan lagi karena ada hukuman, adanya penghargaan, bukan. Tapi dia akan bertanya dalam diri mereka, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka itu akan melakukan suatu perbuatan karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka mau melakukan perilaku tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin yang positif. Karena apa? Karena motivasi berperilakunya itu bersifat internal, bukan eksternal. Paham ya Pak Ibu? Pokoknya mulai dari sekarang mari kita sadarkan murid-murid kita agar ketika mereka berperilaku, pertanyaan ini apa? Hukuman? Ya betul. Ya, sering Pak Fatih sering mungkin. Kalau dulu kan jawab SD apa ya? Padahal kalau kita tidak bisa menjawab, kita suruh berdiri di depan, kakinya suruh diangkat. Itu sudah tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jujur saya baru tahu itu ketika mengikuti pendidikan di Gunung Penggerak. Ternyata kita itu bisa dihukum oleh yang namanya penghargaan. Padahal biasanya kita itu sangat bangga ya, sangat bangga, sangat senang ketika memberikan penghargaan kepada murid-murid kita. Ternyata penghargaan itu tidak hanya senang-senangnya saja. Ternyata ini penghargaan itu bisa tidak efektif, bisa merusak hubungan. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Penghargaan bisa mematikan kreativitas. Bahkan penghargaan ini bisa menghukum murid kita. Coba ya kita perhatikan satu persatu. Penghargaan yang seperti apa yang tidak efektif? Yaitu jika kita itu mengharapkan suatu penghargaan dan kita tidak mendapatkannya, maka kan kita pasti akan kecewa dan berkecil hati, ya kan? Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya karena sudah kecewa. Misalnya nih, jika kita memberikan seseorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus
terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Ini contoh realnya ya, misal orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet untuk menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Kenapa? Karena itu kan dia melakukan sesuatu itu karena ada motivasi dari luar, bukan karena keinginan dirinya sendiri, ya kan? Nah nanti kalau saya lagi diet, saya tidak dikasih penghargaan, dietnya berhenti, ya kan? Nah ini adalah gambaran dari penghargaan yang tidak efektif. Lalu bagaimana sih penghargaan yang bisa merusak suatu hubungan? Contoh ya, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang yang lain itu pasti akan merasa iri. Tapi kadang kita itu tidak peka perasaan dan murid yang lain. Dan sebagian dari mereka itu akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, disitulah bisa merusak hubungan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, maka kemungkinan murid-muridnya itu hanya akan termotivasi untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Misalnya nih, adanya penghargaan yang menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Biasanya kan guru itu lebih suka kepada murid-murid yang pintar ya. Mereka selalu diberikan penghargaan yang kemampuannya di bawah mereka. Ternyata mereka itu sakit hati Bapak Ibu. Dan ini yang bisa merusak hubungan pertemanan di antara sesama murid. Terus kemudian bagaimana penghargaan yang bisa mengurangi ketepatan? Di sini ada suatu riset ya atau penelitian. Dalam sebuah percobaan, ada sekelompok anak laki-laki yang berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan pada layar. Mereka itu harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Nah, padahal gambar-gambar yang ditayangkan itu gambarnya itu hampir sama semuanya. Beberapa dari mereka itu ada yang diberikan penghargaan berupa uang, dan ada juga sebagian yang tidak diberikan penghargaan. Ternyata hasil dari riset tersebut, anak laki-laki yang dibayar, yang diberikan penghargaan, mereka itu malah membuat salahnya itu lebih banyak. Berarti kan tidak tepat sasaran ya. Dikasih penghargaan malah justru salahnya lebih banyak dibandingkan mereka yang benar-benar termotivasi dari dalam dirinya. Ya, ternyata penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Selanjutnya, penghargaan bisa juga menurunkan kualitas Bapak Ibu. Ini contoh ya nih, pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang praktik di sebuah universitas. Saat itu, mereka itu sedang belajar menulis sebuah artikel. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut itu bisa, karena sering latihan ya, akhirnya mereka itu mampu bekerja dengan cepat. Kemudian, ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul yang mereka hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini ternyata kinerjanya itu berhenti berkembang. Ya, padahal awalnya itu mereka itu semangat berkembang, tapi karena misalnya sudah dibayar, aku dibayar inilah yang penting mengirimkan, malah kualitasnya anjlok loh, stagnan, tidak berkembang. Malah justru mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya untuk mengasah diri menjadi lebih baik. Ya, ini maksudnya penghargaan yang bisa menurunkan kualitas. Kemudian ternyata ada juga penghargaan yang mematikan kreativitas anak.
Contoh nih ya, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan ketika ia berhasil menulis puisi. Ya, ternyata dalam tugas-tugas untuk memecahkan masalah, para murid ini memakan waktu yang lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang efektif saat mereka itu diberikan penghargaan. Dan yang terakhir, ini yang sering dilakukan oleh kita semua, penghargaan yang bersifat menghukum, yaitu penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Contohnya adalah sistem ranking di kelas Bapak Ibu. Mereka yang mendapatkan ranking kedua itu akan merasa paling dihukum. Kenapa? Karena saya tidak menjadi yang pertama. Memberikan penghargaan dan hukuman itu hampir-hampir mirip, malah bisa dikatakan sesuatu hal yang sama. Kenapa? Karena keduanya itu mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Orang itu tidak suka untuk dikendalikan. Dalam jangka waktu yang lama, penghargaan-penghargaan yang kita berikan itu bisa terlihat sebagai hukuman. Ya, jika suatu penghargaan diharapkan, namun kita tidak mendapatkannya, maka nanti kita itu akan merasa dihukum. Makanya di kurikulumnya sekarang sudah tidak mengenal lagi yang namanya sistem ranking ya Bapak Ibu ya, karena ternyata dampaknya, efeknya itu cukup besar pada murid-murid kita. Ya, selanjutnya ini adalah keyakinan kelas. Ini yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu ketika pertama kali masuk mengajar kemarin ya. Ya Bapak Ibu begitu? Ya. Jadi ketika awal pertemuan biasanya kita membuat apa itu yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas ini kita buat dalam bentuk pernyataan-pernyataan universal, dalam bentuk kalimat yang positif. Kemudian kita terapkan dan kita lakukan kesepakatan dengan murid-murid kita. Ternyata membuat keyakinan kelas itu tidak asal Bapak Ibu, ada aturannya. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dibanding peraturan kelas. Jadi kalau yang saya dapatkan ilmunya ya, sekarang itu sudah bukan lagi yang namanya peraturan kelas, tetapi lebih kepada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini itu dibuat dalam bentuk pernyataan-pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk kalimat positif. Contoh ya, misal ketika ada anak yang menuliskan jangan makan di dalam kelas, itu sudah betul atau belum Bapak Ibu? Belum betul. Karena apa? Karena kata-kata jangan itu merupakan kalimat yang negatif. Ketika kita akan membentuk keyakinan, mulailah dengan kata-kata yang positif, ya. Jadi mungkin kan jangan makan di dalam kelas bisa diganti dengan istilah yang lebih baik, yaitu menggunakan pernyataan-pernyataan positif. Mungkin bisa diganti dengan apa, Fatih? Gimana? Boleh makan ketika istirahat, gitu ya. Jangan lapar. Nanti kalau laparnya pas di dalam kelas bagaimana? Ya. Terus ini, keyakinan kelas yang dibuat tidak usah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti susah untuk diingat dan dipahami oleh murid-murid kita. Kemudian keyakinan kelas dilakukan dan diterapkan di lingkungan kelas tersebut, ya. Seluruh keluarga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan, yaitu melalui kegiatan curah pendapat, dan nanti keyakinan itu bersih mencoba menerapkan membuat keyakinan kelas di salah satu kelas, ya. Jadi kemarin saya itu membagikan kertas sticky note yang namanya ya, sticky note kepada semua murid-murid kita. Saya melakukan curah pendapat dengan mereka.
Silakan kalian tulis keyakinan kelas yang kalian inginkan. Silakan. Masing-masing anak menuliskan satu keyakinan. Setelah itu, mereka menempelkannya ini ke dalam papan tulis yang ada di depan kelas. Setelah semuanya menempelkan, kemudian saya bersama dengan murid-murid saya melakukan review. Kira-kira dari 36 keyakinan kelas, kita review menjadi beberapa keyakinan kelas saja. Karena biasanya itu murid-murid kita itu ada yang menuliskannya sama. Kayak kemarin itu mayoritas intinya itu boleh minum saat pembelajaran, tidak boleh makan saat di kelas, terus ulangan jangan mendadak, jangan banyak-banyak tugas, PR, rata-rata seperti itu. Dan nanti saya arahkan kepada mereka, bagi mereka yang menuliskannya dalam kalimat negatif, kita ubah ke dalam pernyataan yang positif, intinya itu. Nah ini, ternyata ya, kita mungkin sering melihat ada beberapa kasus murid-murid kita. Ternyata kita itu tidak boleh langsung menyalahkan mereka. Kita lihat dulu, karena masing-masing orang itu mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda ya. Di sini ada kebutuhan dasar manusia, kita kelompokkan menjadi 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, yaitu seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang. Nah ini yang kadang nampak sekali di murid-murid kita. Kadang ada murid yang mungkin ada punya masalah, ternyata itu sebabnya karena kurangnya kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Ya, meliputi hubungan dan konteks sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, ada yang namanya kebutuhan penguasaan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, ada yang namanya kebutuhan akan kebebasan. Ini terkait dengan kemandirian, autonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terakhir, ternyata ada yang namanya kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah ini ya, seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat merasa bersama murid, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, bisa juga sebagai manajer. Kira-kira sampai di murid, ternyata PKK tidak cocok kayaknya. Hasilnya ya, dalam jangka waktu yang panjang, murid itu akan menyimpan marah dan dendam ya kepada gurunya. Bisa jadi setelah murid itu dihukum, dia itu akan kembali duduk dan akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruknya lagi, ketika pulang sekolah mungkin ya, murid melihat motor atau mobil yang dipakai oleh guru tersebut, dia akan menggoreskan kendaraan dengan paku. Itu karena saking menyimpan dendamnya. Ya Pak Fatih, jalan lagi ya Pak ya. Itu kalau sebagai penghukum. Lah, kalau sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, nanti akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya. Berapa kali Bapak kamu memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya kan? Karena kita seperti itu ya. Ternyata itu hanya akan membuat
membuat rasa bersalah bagi murid. Biasanya ini nada suaranya itu memelas, ya kan? Bahasa tubuhnya itu merapat pada anak, terus lesu. Hasilnya apa? Dampaknya apa? Murid itu akan merasa bersalah. Bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid itu nanti akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala ya, sikap seperti ini justru lebih berbahaya dari peran guru sebagai penghukum tadi. Karena mereka itu hanya akan emosinya tertanam di dalam dirinya, tidak diluapkan. Ketika penghukum tadi kan mereka kan ada aksinya ya, misalnya mencoret-coret buku, menggembesi motor gurunya. Kalau ini dia itu hanya disimpan di dalam dirinya. Murid akan tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ternyata ya, ketika bapak ibu menyampaikan kata-kata seperti ini, ternyata dampaknya bahaya ya dengan kondisi psikis murid-murid kita. Bagaimana dengan ini peran sebagai teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, kayak ajakan gitu ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman bisa menggunakan hubungan baik dan humornya. Dia kata-katanya seperti ini. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi kayak ada kedekatan ya antara guru dan murid, seperti teman sendiri. Tetapi apakah ada sisi negatifnya? Ada apa coba? Kayak agak meremehkan ya. Lalu penangan ini kalau berisi, gitu ya, kayak menyepelekan. Biasanya kalau berperan sebagai teman, itu nadanya itu ramah, akrab, bercanda, sukanya itu mendekat dengan murid, mata dan senyumnya jenaka. Ternyata hasilnya, nih, murid itu akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Tetapi bila ada masalah, murid itu merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya, kayak mengandalkan gitu loh. Akibat lain dari posisi teman, kita itu ibaratnya itu kayak memperlakukan murid itu memperlakukan guru bisa berbeda-beda, kayak memandang subjektif gitu loh. Kalau puisi wae sing kepenakan, ya kan? Padahal guru lain mungkin bisa lebih baik dari puisi. Seperti itu ya. Itu sisi negatifnya. Selanjutnya, peran sebagai pemantau. Sebagai pemantau, biasanya itu ini, ya, yang namanya pemantau berarti kan memantau. Biasanya menggunakan sanksi atau konsekuensi, bisa memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, maka bisa mengajukan pertanyaan nih, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu lebih ke situ, lebih memantau. Kalau pemantau itu nadanya biasanya datar ya, bahasa tubuhnya juga formal, tidak sesantai ketika berperan sebagai teman. Hasilnya apa? Hasilnya murid itu akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan atau membuat merasa berbuat salah. Murid juga seperti manajer gitu ya, yaitu bagaimana, di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer ini, nanti murid itu akan kita ajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya
kebutuhan orang lain, dan nanti kita ngasih penekanan, bukan membuat konsekuensi tapi penekanan bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Ini yang seharusnya kita bisa sampai pada posisi yang paling tinggi ini, yaitu posisi manajer. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh manajer? Misalnya seperti itu. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Ya, terlalu positif banget. Tapi kita tuh diharapkan bisa sampai pada level manajer ini, Bapak Ibu. Ya. Ini yang paling bagus. Bukan teman, bukan pemantau. Karena kalau teman masih ada sisi negatifnya yang tadi. Ya. Pada posisi manajer, suara guru itu sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, ya, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, sedih akan perbuatan murid ataupun bersendagurau menempatkan diri sebagai teman murid. Kita harus fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya masalah dan sesuatu itu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya. Namun, kalau guru ada di posisi manajer, guru itu akan mengembalikan tanggung jawabnya kepada murid dan mengajak murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Gitu ya, Pak Fatih ya, dan teman-teman. Lah, ketika kita akan menerapkan posisi sebagai manajer, lah ini kita harus belajar yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Di dalam restitusi ini ada, ya, segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, ketika Bapak Ibu berperan sebagai manajer, bisa menggunakan konsep segitiga restitusi ini untuk membantu memecahkan masalah murid-muridnya. Namanya juga segitiga, berarti ada 3 sisi. Sisi yang pertama, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya itu dengan kalimat seperti ini. Misalnya kita kan sudah memanggil anak, kita tanya, kenapa kamu seperti itu? Terus nanti mereka menjawab, kita memberikan penguatan. Tidak apa-apa nak, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tidak hanya kamu, Bu Guru juga pernah berbuat salah. Yang penting adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Itu biasanya ada pada tahap menstabilkan identitas. Setelah itu, kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah itu di bagian mana? Kita tanyakan kepada murid kita. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira ketika kamu berbuat seperti itu, nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar, nak? Seperti itulah nanti, ya. Nanti bisa dipraktikkan Pak Fatih dan teman-teman ya. Nih, ketika akan menstabilkan identitas, itu ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Terus, kita harus mengubah identitas gagal dari murid tersebut menjadi identitas yang sukses. Kita tidak boleh mengkritik murid kita yang sedang mengalami identitas gagal. Tidak boleh. Karena kalau kita mengkritik mereka, mereka justru akan semakin down, ya. Tidak boleh. Selanjutnya, pada validasi tindakan yang salah, kita itu berprinsip bahwa setiap tindakan pasti ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Guru akan bergeser
dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, guru akan mengenali dan memahami kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Terus yang keempat, pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan itu dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Di tahap yang terakhir, yaitu akan menanyakan keyakinan yang seperti yang saya sampaikan ya. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkat yang kedua, maka kita siap menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Dan apa benar tadi di kelas kalian ada jam pelajaran kosong pada hari ini? Ada ya. Tadi Ibu Andi dapat laporan dari guru chat, katanya kelas kalian membuat kegaduhan pada saat jam pelajaran kosong. Dan katanya Astra sebagai ketua kelasnya yang malah yang bikin kantor. Apakah betul seperti itu? Tidak, Bu. Tidak ya. Sekarang coba Astra jujur saja di majuan ini. Andi tanya sekali lagi, apa benar tadi Astra memprovokasi teman-teman untuk membuat kegaduhan pada saat jam pelajaran kosong? Iya, Bu. Iya ya. Terima kasih atas kejujurannya dari Astra. Coba ceritakan ke Bu Andi tadi kronologinya seperti apa? Jadi seperti ketika tadi kelas saya mendapatkan informasi bahwa ada guru yang tidak bisa hadir untuk mengajar, itu saya masih ketika ternyata kami membuat sehingga masalahnya masih bertemu. Oh, berarti tadi pas jam pelajaran matematika kosong, kalian tidak mengerjakan tugas yang diberikan, malah bermain bola sampai akhirnya kelas sebelahnya terganggu. Seperti itu? Iya. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tidak hanya Aska, Bu Adi pun juga pernah berbuat kesalahan. Teman-teman Aska juga pernah berbuat kesalahan. Kita bisa belajar dari kesalahan itu dan menemukannya agar bisa belajar. Sekarang Aska juga kasih teman-teman pada saat jam pelajaran kosong sampai akhirnya kelas lain lebih. Jadi ketika tadi kami bermain bola, itu merupakan inisiatif saya. Karena saya merasa teman-teman untuk bermain bola di kelas, dan itu dikarenakan saya tidak pernah mengerti ketika jam kosong kelas kami, saya tidak pernah mengerti itu di kelas, sehingga saya berpikiran bahwa ketika saya melaksanakan di kelas, mereka akan senang di kelas, dan ada suatu hal atau kegiatan yang selalu mereka. Namun ada satu hal juga di luar diri saya, yaitu kegiatan teman itu berbagai sehingga mengganggu kelas yang lainnya. Itu tujuannya para teman-teman dosa akhirnya Aska malah mengajak untuk bermain lagi. Sekarang Bu Adi tanya, apakah ya memanfaatkan jam pelajaran kosong dengan bermain baik seperti itu sampai akhirnya kelas lain terganggu itu sesuai dengan kegiatan kelas kita? Tidak. Tidak sesuai ya. Nilai-nilai kegiatan apa saja yang sudah Aska lakukan? praktekannya diminta ya biasanya kalau anaknya dia di luar kendali, Kak Fahmi juga biasanya harus menerapkan segitiga restitusi, wafita dan yang lain juga. Ada yang bertimbang, dengan jawab itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya itu penting karena setiap manusia memiliki jiwa kepemimpinan untuk tanggung jawab, dan yang kedua itu menggunakan sikap tertib. Menurut saya hidupnya akan memberikan arti dan langkah untuk menjadi sukses. Sudah diberi amanah, sudah dipercaya, bisa merupakan kewajiban. Ternyata ya, ketika kita menerapkan segitiga restitusi, itu tidak hanya guru saja yang berhasil, istilahnya berhasil ya, murid juga ternyata senang Bapak Ibu. Nih, saya tanya ke Aska setelah saya menerapkan segitiga restitusi. Mananya? Kepala buntut-buntut.
kasih. Itu kan dia yang bermasalah. Siswa dari SMA di satu Malaysia menurut pendapat berusaha masalah dengan menggunakan tiga institusi sangatlah efektif. Kenapa demikian? Karena masalah bagaimana seorang guru tersebut berdiskusi dengan siswa akibatnya untuk menemukan solusi bersama-sama dalam mengatasi masalah tersebut. Iya. Sudah ya Bapak Ibu ya, intinya dari pemaparan ini harapannya mulai dari diri kita sendiri, mari kita bersama-sama saling berkolaborasi, saling berkoordinasi dan berkomunikasi untuk bisa mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Ketika murid kita ada masalah, jangan langsung kita sebagai penghukum ya, tetapi harus berperan sebagai manajer. Apakah selalu harus sebagai manajer? Tidak Bapak Ibu, tidak. Disesuaikan dengan siapa yang berbuat salah, masalahnya apa ya. Intinya itu pinter-pinternya kita berperan menerapkan 5 posisi kontrol guru tersebut ya. Jika memungkinkan, silakan gunakan segitiga restitusi tersebut untuk membantu memecahkan masalah murid. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Marilah kita melakukan perubahan dari hal-hal yang kecil mulai dari diri kita sendiri. Ya, terima kasih atas waktunya dari Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Santai ya. Ya, berarti ini adalah pertemuan pertama ya. Baru pernah bertemu dengan Bu Andri. Sudah pernah kenal sebelumnya? Belum. Oh, ada yang sudah tahu Mbak? Oh, tahu. Ketemunya di mana? Ini kebetulan suka jadi MC, Oh, terus iya. juga Mas Andaru sering ceritanya. Kamu adiknya Mas Andaru? Bukan, tapi saya Oh, Mas Andaru, adiknya. Mas Askar. Oh iya, oke. Ya nanti insya Allah ya, kalau memang jadi, nanti untuk pembelajaran matematikanya di kelas C1 nanti bersama Bu Andri ya. Nama saya adalah Andriani Suzana ya. Panggilannya Bu Andri, jangan Susana ya, saya Bu Andri saja. Jadi saya kelas 10 kan nggak ngajar kemarin. Ngajarnya itu di kelas 11 A1 sampai kelas kalian sampai C1. Nanti sisanya di kelas 12 ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Sudah ya? Daripada lelah apa gimana? Daripada aneh banget ya. Berarti kelas C itu kelas apa sosial ya? Betul? Kelas sosial. Biasanya ini sosial ini pada ramai loh. Itu kalian pada antar-antar saja, kenapa? Apa belum saling kenal? Sudah? Ya kenalan ya. Kenalan. Jadi kalau misalnya udah masuk di kelas C1, berarti sudah tidak bawa embel-embel kelas 10 yang dulu ya. Udah ada lagi 10-1, 10-2. Sekarang sudah jadi keluarga besar 11 C1. Kalau bisa, kalian duduknya malah di ranking dulu. Di kamu sekolah berapa? Kamu? Ya bagus. Kamu? Nah, ini anak kreatifnya ganti ya. Masalahnya diganti ini nama. Oh udah ya, ya udah. Berarti kalau bisa ganti ya di rolling lah. Jadi biar bisa saling mengenal satu sama lain. Ya sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ya, mari kita buat kesepakatan kelas dulu. Nah, nanti masing-masing dari kalian akan Bu Andri bagikan ini kertas ini. Namanya kertas apa? Sticky notes. Sticky note ini, sticky note boleh. Oke gitu boleh ya. Post-it tuh. Nah nanti silakan masing-masing dari kalian menuliskan satu kesepakatan kelas. Ya, masing-masing dari kalian menuliskan satu kesepakatan kelas yang kalian kehendaki. Nanti kalau sudah, misalnya kamu sudah ya Mbak, tempelkan di papan tulis. Ya, yang sudah ditempelkan di papan tulis. Ya. Bu Andri contohkan misal kesepakatan kelas yang pertama misalnya
saling menghargai satu sama lain. Contohnya ya, nanti kalian bisa yang lain. Yang sudah dapat kertasnya, silakan langsung diisi ya. Langsung diisi. Ya. Langsung diisi. Ayo, tidak usah pakai nama. Langsung kalian tuliskan kesepakatan kelasnya. Apa ya? Tidak ini. Tidak salah. Sudah? Yang sudah langsung tempelkan, silakan ya. Tempelkannya di sana tuh yang di ya. Anu yang benar. Yang belum silakan ditulis dulu. Ya Aryo, jasnya mana Aryo? Yuk Mbak ditempel. Lucu. Ya belum, sudah semuanya? Sudah semuanya? Sudah gitu ya. Iya. Saya foto dulu ya. Ya, dari kesepakatan kelas yang sudah kalian tuliskan ini, mari kita review satu persatu. Ya, coba kita review satu persatu. Bu Andri mulai dari yang sini ya. Coba. Kalau ketiduran, harap dimaklumin. Jangan dibentak, dimarahi, ataupun dihukum. Bahkan ini kalian pada sini tidur di kelas ya? Iya. Berarti gimana ya? Mungkin disimpulkannya seperti dia disiplin, mengikuti gini saja ya. Disiplin, mengikuti pembelajaran. Misalnya nih, siapa tadi ya yang sukanya ngantuk? Namanya siapa? Oh, Devon. Misalnya Devon kok ngantuk banget ya. Mending Devon izin ya, silakan ke toilet buat cuci muka. Apa ambil air wudhu misalnya. Kalau misalnya Islam ya, kalau yang Islam berarti ya cuci muka saja. Ya. Berarti kalian harus disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Terus yang kedua, berdiskusi bersama teman saat ada materi yang tidak dipahami, lalu belajar bersama. Setuju ya? Setuju. Ini jelas boleh nih. Ini namanya belajar
bersama. Boleh. Atau istilah lainnya apa, tutor? Sebaya. Ya, boleh, sangat boleh Imal ya. Tutor sebaya. Yang ketiga, Yang bawah B. mana? Ini dulu ya. Nah, jika mengasih tugas yang banyak katanya nih. Jika memberi tugas jangan terlalu banyak. Boleh ya, Arti tugas diberikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan saja lah ya. Butuhnya cuma satu nomor ya, satu nomor saja. Jadi, pemberitahuan ulangan misalnya berapa ya, Hamin berapa? Seminggu. Ya, 1 minggu. 1 minggu sebelum pelaksanaan ya. Oke, terus yang kelima ini sudah soleh. Ini, oke. Memberitahukan kalau ada ulangan, oke, sama ya berarti ya. Tidak ada ulangan dadakan, oke, sama. Ulangannya ada di Moodle. Yang lain bagaimana? Iya. Boleh ya. Save exam browser. Sudah pernah pakai? Sudah pernah? Nanti kita ulangannya pakai ini ya. Berbayar kok, Bu? Tidak. Enggak, yang IPS yang Nanti tidak bayar, tidak gratis ya. Gratis. Orang ini jadi satu, saya setuju nih ya. Ini sama. Jika sudah memberi pertanyaan, guru jangan menunjuk siswa untuk menjawab. Tujuh apa ini? Udah ini udah. Jika memberi pertanyaan, guru jangan, berarti apa? Berarti semua murid harus apa ya kalau biar ditunjuk? Semua murid harus aktif. Iya betul ya, harus aktif dalam pembelajaran ya atau KB. Ya. Ini apa ini? Tidak boleh ulangan dadakan sudah. Tidak boleh makan di kelas sudah ya. Jangan terlalu banyak tugas sudah. Terus saling menghargai pendapat. Oke, ini belum. Saling menghargai pendapat. Setuju ya? Misalnya nih ada temannya sedang presentasi. Berarti yang lain harus apa? Iya, betul ya. Saling menghargai. Yang ke-9. Jangan ulangan sama, jangan ulangan mendadak sama. Dilarang mencuri pulpen. Ya, yang sama suka mencuri pulpen ya. Mungkin sih sebenarnya bukan mencuri ya, tapi kadang kalau pulang dilarangin pulpen ini pada standar ya. Ya, boleh standar dalam arti pulpen ini kembar, ya kan? Dan dikira ini pulpennya lagi kembar, gitu ya. Berarti apa dong? Intinya Maaf Kak, ya silakan duduk. Terima kasih Bu. Bu Siti, maaf ada apa ya saya di sini? Ya, apa benar tadi di kelas kalian ada jam pelajaran kosong pada hari ini? Ada Bu. Oh ada ya. Tadi Bu Andri dapat laporan dari guru piket, katanya kelas kalian membuat kegaduhan pada saat jam pelajaran kosong. Dan katanya Aska sebagai ketua kelasnya yang malah yang menjadi provokator. Apakah betul seperti itu?
Tidak, Bu. Tidak ya. Sekarang coba Aska jujur saja dengan Bu Andri. Bu Andri tanya sekali lagi, apa benar tadi Aska memprovokasi teman-teman untuk membuat kegaduhan pada saat jam pelajaran kosong? Iya, Bu. Iya ya. Terima kasih atas kejujurannya dari Aska. Coba ceritakan ke Bu Andri, tadi kronologinya seperti apa? Jadi seperti ini, Bu. Ketika tadi kelas saya mendapatkan informasi bahwa ada guru yang tidak bisa hadir untuk mengajar, itu saya mengajak teman-teman untuk bermain bola di kelas ini. Dan ketika kami bermain bola, ternyata kami membuat gaduh sehingga ada kelas lain yang merasa terganggu. Oh, berarti tadi pas jam pelajaran matematika kosong, kalian tidak mengerjakan tugas yang diberikan, malah bermain bola. Sampai akhirnya kelas sebelahnya terganggu. Seperti itu? Iya, Bu. Iya. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tidak hanya Aska, Bu Andri pun juga pernah berbuat kesalahan. Teman-teman Aska juga pernah berbuat kesalahan. Yang penting apa? Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan mau memperbaikinya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Sekarang Bu Andri tanya, apa tujuannya Aska memprovokasi teman-teman pada saat jam pelajaran kosong sampai akhirnya kelas lain terganggu? Jadi ketika tadi kami bermain bola, itu merupakan inisiatif saya, Bu. Ketika saya mengajak teman-teman untuk bermain bola di kelas, dan itu dikarenakan saya melihat teman-teman, Bu. Ketika jam kosong kelas kami, saya melihat teman-teman itu banyak yang bosan, banyak yang jenuh di kelas, sehingga saya berpikiran bahwa ketika saya mengajak mereka bermain di kelas, mereka akan senang di kelas dan ada suatu hal atau kegiatan yang mengisi waktu luang mereka. Namun ada suatu hal juga di luar kendali saya, yaitu ketika teman-teman itu berbuat gaduh sehingga mengganggu kelas yang lainnya. Itu tujuannya ya, karena teman-teman bosan, akhirnya Aska malah mengajak untuk bermain-main. Sekarang Bu Andri tanya, apakah ya memanfaatkan jam pelajaran kosong dengan bermain-main seperti itu sampai akhirnya kelas lain terganggu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak sesuai ya. Nilai-nilai keyakinan apa saja yang sudah Aska langgar? Yang pertama ada ketertiban, yang kedua yaitu ada sikap tanggung jawab. Ketika saya seorang ketua kelas seharusnya menghormati teman-teman, namun malah memprovokasi teman-teman untuk berbuat tidak tertib. Ya, betul sekali Aska. Menurut Aska sendiri, apakah kedua nilai kebaikan tadi, ada nilai ketertiban, nilai tanggung jawab, itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya itu penting, Bu, karena setiap manusia memiliki jiwa kepemimpinan yaitu tanggung jawab, dan yang kedua yaitu mengedepankan sikap tertib. Menurut saya hidupnya akan lebih terarah dan ada suatu langkah untuk menjadi sukses, Bu. Ya, tepat sekali. Apalagi Aska adalah seorang ketua kelas ya, sudah diberi amanah, sudah dipercaya, berarti lain kali harus bisa memanfaatkan kepercayaan itu dengan kegiatan yang positif. Sudah paham Aska? Ya, Bu, saya paham dan saya mohon maaf atas sikap saya tersebut sehingga membuat teman-teman bersikap gaduh di kelas dan mengganggu kelas yang lainnya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya, bagus sekali. Aska sekarang sudah tahu apa itu kesalahannya ya, dan sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan nanti setelah ini kira-kira apakah Aska akan memanfaatkan jam pelajaran kosong lagi, misalnya nanti ada bapak ibu guru yang tidak bisa masuk dengan bermain-main seperti itu lagi, atau tidak akan mengulanginya lagi? Saya tidak akan mengulangi lagi. Namun ketika saya dimanahkan menjadi ketua kelas, saya akan mencoba setelah ini untuk lebih mengordinir teman-teman lagi agar teman-teman itu bisa mengerjakan tugas saja ketika mereka sedang ada jam kosong dan tugas tersebut bisa selesai tepat waktu. Oke, bagus sekali Aska. Mulai hari ini dan seterusnya, silakan menjadi anak yang lebih tertib dan bertanggung jawab. Gitu ya Aska ya? Iya. Ya, sekarang silakan kembali lagi ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya. Saya Novel Aska Dausi, siswa dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Menurut pendapat saya pribadi, pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi sangatlah efektif. Mengapa demikian? Dikarenakan pemecahan masalah tersebut diselesaikan dengan kepala yang dingin. Bagaimana seorang guru tersebut berdiskusi dengan siswa atau muridnya untuk menemukan solusi bersama-sama dalam mengatasi masalah tersebut. Permisi Bu Andri, apa ya Bu saya dipanggil ke kelas ini? Ya, jadi begini Rian. Apa benar tadi kelas kalian ada ulangan matematika? Iya Bu, benar tadi kelas saya ada ulangan matematika Bu. Rian sudah belajar? Sudah Bu. Sudah ya.
Sudah belajar berarti sudah siap ulangan. Iya Bu, sudah siap Bu. Tapi tadi Bu Andri dapat laporan dari guru matematikanya. Katanya Rian tadi menyontek pada saat ulangan, bahkan sampai memaksa temannya untuk memberikan jawaban. Apakah benar seperti itu? Iya Bu, benar. Tadi ketika ulangan matematika, saya menyontek dan memaksa teman saya untuk memberikan jawabannya kepada saya Bu. Begitu ya. Ya. Ya, setiap anak pasti pernah berbuat kesalahan, ya. Sama halnya dengan Rian. Bu Andri pun juga pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan itu dan mau memperbaikinya agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Rian tadi sudah belajar, tapi kenapa Rian masih menyontek, bahkan memaksa teman untuk memberikan jawabannya? Coba ceritakan ke Bu Andri alasannya. Siap Bu, karena ketika ulangan matematika tadi, saya merasa tidak percaya diri dengan kemampuan diri saya, sehingga saya mencontek kepada teman saya dengan cara memaksa untuk memberikan, agar teman saya bisa memberikan jawabannya kepada saya. Karena Rian kurang pede ya, akhirnya Rian memaksa teman untuk memberikan jawaban. Betul. Ya. Menurut Rian, apakah kegiatan menyontek bahkan sampai memaksa teman untuk memberikan jawaban ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Siap, tidak sesuai Bu. Sangat tidak sesuai ya? Iya Bu. Iya. Nilai keyakinan apa yang sudah Rian langgar? Nilai keyakinan yang sudah saya langgar ketika penelitian tadi, yaitu yang pertama adalah kejujuran dan yang kedua adalah percaya diri Bu. Betul ya, kejujuran dan percaya diri. Apakah kedua nilai ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Siap Bu, menurut saya untuk nilai kejujuran dan kepercayaan diri itu merupakan nilai yang penting yang harus ada di setiap manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali ya. Apalagi ya, zaman sekarang kita itu harus belajar jujur sedari dini ya, agar kedepannya kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Siap Bu. Ya. Mumpung Rian masih belum terlambat, ya. Jadi mulai dari sekarang untuk bisa bertindak jujur dan percaya diri. Siap Bu. Kalau bukan diri kita yang percaya kepada kemampuan kita, siapa lagi? Ya kan? Ya, bagaimana orang lain akan percaya kepada kita kalau diri kita pun tidak mempercayainya? Siap Bu. Jelas ya? Siap, jelas Bu. Ya. Saya minta maaf atas kesalahan yang sudah saya perbuat hari ini, dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta ketika ada ulang lagi, saya akan berusaha untuk mengerjakan sesuai kemampuan saya yang sudah saya kuasai Bu. Ya, bagus sekali Rian. Sekarang Rian sudah tahu ya, apa kesalahannya, terus sudah menemukan solusinya. Nah sekarang tindak lanjut ke depannya. Apakah nanti ketika ada ulangan lagi, Rian akan menyontek lagi? Tidak Bu, saya akan berusaha untuk mengerjakannya sendiri Bu. Ya, bagus ya. Siap Bu. Ya. Sekarang silakan Rian kembali ke kelas ya. Ingat, sudah tidak boleh menyontek lagi ya. Harus percaya dengan kemampuan diri sendiri. Siap Bu. Terima kasih ya Rian ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Febriani Saputra dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Menurut saya, penyelesaian masalah dengan menggunakan cara segitiga restitusi adalah cara yang paling baik. Kenapa? Karena penyelesaian masalahnya bukan fokus kepada siapa yang salah dan siapa yang benar, akan tetapi fokus pada poin masalahnya. Sehingga siswa pun menjadi merasa nyaman dan tidak merasa dipojokkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya rekan sejawat dari Bu Andri. Nama saya Niken Wahyu Utami, mengajar matematika. Ya, kemarin saya sudah mengikuti paparan dari Bu Andri berkaitan dengan disiplin positif. Dari situ saya mendapatkan banyak wawasan, ilmu, pengetahuan yang sangat penting menurut saya. Di disiplin positif ini, jadi semua murid itu diharapkan berbuat baik atau melakukan hal yang positif itu berdasarkan dengan keyakinan dirinya sendiri, tanpa paksaan, tanpa embel-embel hadiah ataupun adanya hukuman dan seterusnya. Contoh kecilnya yang bisa dilakukan di disiplin positif ini adalah keyakinan kelas. Di kelas itu jadi bukan bentuknya tata tertib yang mewajibkan dan seterusnya, tetapi justru malah keyakinan kelas dari anak-anak sendiri. Jadi anak-anak inginnya nanti di kelas itu seperti apa, bagaimana, itu nanti menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dari sini kesadaran
murid itu akan muncul dengan sendirinya tanpa paksaan, tanpa rasa takut, tetapi dari dirinya sendiri. Kemudian saya juga mengambil ini nih, jadi guru itu ternyata itu harusnya atau sebaiknya menjadi manajer, kontrol manajer dari berbagai macam kontrol. Seharusnya guru menjadi kontrol manajer. Di sini adalah guru bisa memantau murid, bisa mengantarkan murid, bisa menarik murid dan seterusnya, tetapi objek utama tetap di murid itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.